Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Aplikasi Pemesanan Tiket Wisata Metode TOGAF versi 9. Sebelumnya, saya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Saya Alvina Putri Anggraini. Kemudian ada Surti Ayu, Rizky Imam, Muhammad Rifa Istarno, serta Hendra. Baik, kita mulai presentasi kali ini dengan slide selanjutnya, Mas. Baik, latar belakang. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, sektor pariwisata mulai mengadopsi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi layanan, termasuk dalam proses pemesanan tiket masuk destinasi wisata. Namun, di banyak objek wisata populer seperti Labuan Bajo, Pantai Indah Selatan Baru, hingga Wanagiri Haven dan Pantai Soge, sistem pemesanan tiket masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti antrian panjang, kesalahan pencatatan, dan minimnya transparansi informasi. Meski beberapa solusi berbagai web telah dikembangkan, banyak yang belum memiliki kerangka arsitektur yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan enterprise arsitektur dengan metode TOGA versi 9 dan EDM, yaitu Architecture Development Method, menjadi alternatif yang potensial untuk membangun sistem pemesanan tiket wisata yang terintegrasi, aman, dan scalable. Next. Kemudian, adapun tujuan dan manfaatnya, yaitu bertujuan untuk merancang arsitektur sistem pemesanan tiket wisata berbasis TOGAF versi 9 agar selaras dengan kebutuhan bisnis dan teknologi pengelola wisata. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu memberikan panduan praktis dan mendorong efisiensi serta digitalisasi layanan wisata melalui sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi. Untuk pengertian arsitektur enterprise sendiri, yaitu merupakan pendekatan untuk memodelkan operasional sebuah perusahaan secara menyeluruh, mencangkup perencanaan bisnis, proses operasional, otomatisasi sistem, hingga dukungan infrastruktur teknologi informasi. Arsitektur ini terbagi ke dalam 4 domain utama, yaitu arsitektur bisnis, informasi, aplikasi, dan arsitektur teknologi. Untuk pengertian TOGAF sendiri, yaitu sebuah kerangka kerja yang menyediakan pendekatan menyeluruh dalam merancang dan mengembangkan prinsip-prinsip arsitektur organisasi, dengan panduan yang rinci untuk proses implementasinya. TOGAF menawarkan metode yang sistematis dan tepat guna dalam membangun, mengelola, serta menerapkan arsitektur enterprise dan sistem informasi melalui pendekatan yang dikenal sebagai arsitektur development method atau yang biasa disingkat EDM. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada perencanaan arsitektur enterprise. Pada fase pertama yaitu preliminary. Pada tahap ini dilakukan penentuan ruang lingkup dan persiapan awal sebelum pengembangan arsitektur enterprise dimulai. Fokus utama dari fase ini adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip arsitektur yang akan digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem aplikasi pemesanan tiket wisata. Prinsip-prinsip ini mencangkup 4 domain utama, yaitu yang pertama ada bisnis, menekankan pentingnya digitalisasi layanan wisata untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Kemudian ada data untuk menyusun prinsip pengelolaan data yang akurat, aman, dan mudah diakses untuk mendukung pelaporan serta analisis pengunjung. Selanjutnya ada aplikasi, yaitu menentukan standar modularitas, integrasi, dan skalabilitas aplikasi pemesanan agar mudah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem lain.
Yang terakhir ada teknologi, yaitu menetapkan pedoman pemilihan infrastruktur dan platform teknologi yang andal dan sesuai kebutuhan layanan digital wisata. Next. Dalam fase ini terdapat 5W1H. Yang pertama ada WAT, aplikasi berbasis web dan mobile yang dirancang untuk menyediakan layanan pemesanan tiket wisata secara digital. Sistem ini mencakup fitur pencarian, pemesanan, pembayaran, dan pelaporan yang terintegrasi. Kemudian ada Y, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan melalui digitalisasi proses pemesanan tiket yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selanjutnya ada Where. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengelola tempat wisata di berbagai lokasi, baik di kantor pusat, loket masuk, maupun melalui sistem dashboard berbasis cloud, sehingga operasional dan pemantauan dapat dilakukan secara terpusat. Kemudian ada WEN, yaitu proyek yang dikembangkan dalam beberapa tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, arsitektur, pengembangan sistem, pengujian, hingga implementasi. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan ruang lingkup dan kompleksitas fitur aplikasi. Kemudian ada WU. Pengguna utama aplikasi ini adalah pengelola tempat wisata, staf operasional, serta wisatawan sebagai pengguna akhir. Yang terakhir ada How. Pengguna mendaftar atau masuk ke aplikasi, kemudian wisatawan memilih tempat dan jenis tiket sesuai kebutuhan. Kemudian proses pemesanan dan pembayaran dilakukan secara online. Selanjutnya sistem mencatat data dan menghasilkan tiket elektronik serta laporan otomatis. Next. Fase 2 yaitu fase A, arsitektur vision. Fase ini adalah fase awal dalam kerangka kerja TOGAF yang bertujuan untuk menyelaraskan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait urgensi pengembangan arsitektur enterprise dan perannya dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Fase ini berfokus pada pembentukan pemahaman bersama mengenai visi dan ruang lingkup arsitektur yang akan dibangun, termasuk identifikasi pemangku kepentingan, kebutuhan bisnis, serta pemicu strategis dari pengembangan sistem. Dalam konteks pengembangan aplikasi pemesanan tiket wisata, fase ini digunakan untuk mengidentifikasi yang pertama ada stakeholder utama seperti pengelola tempat wisata, staf operasional, dan pengunjung. Tujuan bisnis yaitu meningkatkan kualitas layanan wisata melalui digitalisasi sistem pemesanan. Pemicu strategi bisnis seperti meningkatnya kebutuhan layanan berbasis digital dan efisiensi operasional. Yang terakhir ada visi arsitektur, yaitu membangun sistem informasi terintegrasi yang mendukung layanan pemesanan tiket berbasis web dan mobile dengan fitur real-time, otomatisasi, serta pemantauan berbasis dashboard. Salah satu artefak penting yang dihasilkan dalam fase ini adalah value chain diagram, yang menggambarkan pengelompokan aktivitas organisasi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada primary activities, seperti promosi wisata, penjualan tiket, pemrosesan transaksi, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua yaitu support activity, seperti pengelolaan data pengunjung, infrastruktur TI, dan pelatihan staff. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase B atau bisnis arsitektur, yaitu bisnis arsitektur merupakan tahap yang menggambarkan proses bisnis utama dan pendukung secara lebih rinci berdasarkan visi arsitektur yang telah dirumuskan sebelumnya pada fase arsitektur vision. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi bisnis utama, aktor yang terlibat, aliran aktivitas, dan bagaimana elemen tersebut saling berinteraksi. Model ini bertujuan memastikan keselarasan proses bisnis dengan kebutuhan pengguna serta efektivitas teknologi yang digunakan. Di bawah ini adalah representasi struktur arsitektur bisnis aplikasi pemesanan tiket wisata.
ada dua bentuk kelompok besar aktivitas utama dan pendukung. Yang pertama utama yaitu pencarian dan pemesanan tiket, kemudian manajemen jadwal dan tiket, selanjutnya sistem pembayaran, dan terakhir layanan pelanggan. Yang pendukung yaitu manajemen data pengguna, kemudian ke sistem keamanan dan verifikasi, selanjutnya analitik dan pelaporan, dan terakhir manajemen SDM dan mitra. Dan untuk fase C, arsitektur vision, arsitektur aplikasi dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis pemesanan tiket wisata secara digital, yang terdiri dari beberapa komponen utama seperti portal pengguna, backend API, sistem pembayaran, modul notifikasi, dan dashboard admin. Semua saling terintegrasi melalui arsitektur modular dan aman, yang memungkinkan pengguna untuk pesan tiket dan melakukan pembayaran, menerima konfirmasi secara real time atau langsung. Kemudian data disimpan dalam sistem database terpusat dan dapat diakses oleh admin untuk keperluan pengelolaan dan pelaporan. Yang diagram dari yang di samping yaitu yang pertama dari sisi klien, yaitu klien menginput data pengguna dan tanggal kunjungan. Selanjutnya travel system menerima data pengguna dan tanggal dari klien, dan kemudian dicek ketersediaan tiketnya, selanjutnya mengirimkan data destinasi dan jadwal kepada klien, dan kemudian klien memilih destinasi wisata, kemudian selanjutnya ke reservation system, permintaan pemesanan tiket diterima, kemudian mengatur kuota dan ketersediaan jadwal, selanjutnya mengirimkan detail reservasi sudah dikonfirmasi, dan travel system mengelola ringkasan pemesanan, dan klien menerima ringkasan pemesanan. Selanjutnya, klien melakukan pembayaran dan travel system menerima konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, yang terakhir, klien mendapatkan formulir tiket. Selanjutnya, sequence diagram. Saya ingin menjelaskan mengenai sequence diagram, yaitu ada 3 proses utama yang digambarkan, yaitu login admin, login user, dan daftar member. Login admin menggambarkan bagaimana seseorang admin masuk ke sebuah sistem. Alurnya, admin memasukkan username atau password ke website, kemudian website memvalidasi database. Jika berhasil, admin diarahkan ke dashboard admin. Jika gagal, ada notifikasi error. Selanjutnya, untuk login user menggambarkan bagaimana seorang user masuk ke sistem. Alurnya sangat mirip dengan login, yaitu user memasukkan username atau password ke website. Selanjutnya website memvalidasi ke database. Jika berhasil, user diarahkan ke dashboard user. Jika gagal, ada notifikasi bahwa user tidak terdaftar atau password salah. Dan yang ketiga, daftar member menggambarkan proses pendaftaran akun baru oleh seorang user. Alurnya, user mengisi formulir di website, kemudian website meminta konfirmasi ke database. Database membuat akun baru dan menyimpan data. Dan terakhir, konfirmasi pendaftaran berhasil diberikan kembali ke user. Dan yang booking atau pemesanan tiket, ini adalah alur utama dari sistem, yaitu alurnya user login terlebih dahulu seperti diagram login user. Setelah login sukses, user mencari destinasi wisata di website, kemudian website menampilkan daftar destinasi. User memilih destinasi dan mengisi form booking. Selanjutnya form booking dikirimkan ke website meneruskan ke daftar wisata dan reservasi untuk konfirmasi ketersediaan dan membuat booking. Website memvalidasi data booking dan memproses pembayaran. Dan jika booking sukses, notifikasi sukses booking ditampilkan ke user. Selanjutnya untuk activity diagram, yaitu ada dua proses utama yang digambarkan. Yang pertama, activity diagram atau login. Ini menggambarkan alur proses login. Dari sudut pandang user memulai dengan membuka website, memasukkan email dan password, kemudian klik login. Dari sudut pandang sistem akan memvalidasi data login. Jika berhasil, user masuk ke dashboard user. Jika gagal, sistem menampilkan pesan error. Kemudian diagram ini akan menunjukkan bagaimana sebuah tindakan klik login memicu validasi dan hasil yang berbeda. Dan
Activity diagram atau booking ini adalah alur proses pemesanan tiket yang lebih kompleks, melibatkan user, sistem, dan admin. Alurnya memulai dengan login, klik daftar wisata, pilih paket wisata, klik detail, input data dan jumlah tiket, kemudian klik booking. Setelah login, sistem menampilkan dashboard, menampilkan katalog destinasi wisata, menampilkan detail paket, menampilkan form input tiket, dan kemudian memvalidasi data booking. Selanjutnya, um, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk fase di arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi mendefinisikan infrastruktur TI yang mendukung aplikasi pemesanan tiket wisata. Infrastruktur ini mencakup server cloud, jaringan internet, sistem keamanan, file dan SSL, database server, serta layanan backup dan monitoring. Teknologi yang digunakan berbasis web dan mobile. Dengan deployment di platform cloud seperti AWS atau GCP untuk memastikan skalabilitas dan ketersediaan tinggi. Arsitektur ini dirancang agar mampu menangani transaksi pengguna secara efisien, aman, dan mendukung integrasi dengan teknologi lain serta seperti API, pembayaran, dan notifikasi otomatis. Untuk tabel di sebelah berikut, aplikasi pemesanan tiket wisata, diawali dari pendaftaran, terus aplikasi pemesanan tiket wisata, terus ke LAN, dan local server. Next. Untuk fase E, peluang dan solusi. Itu ada 6, dan untuk pertama, untuk solusi pengembangan aplikasi pemesanan tiket wisata. Untuk deskripsi singkatnya, pengembangan sistem berbasis web dan mobile untuk pemesanan tiket wisata secara online. Dan untuk peluang, meningkatkan kemudahan dan kecepatan transaksi bagi pengguna. Untuk skala prioritas tinggi. Dan yang kedua, integrasi pembayaran online. Deskripsi singkat, integrasi dengan payment gateway atau OVO, GoPay, transfer bank. Dan untuk peluang, memberikan fleksibilitas metode pembayaran dan kenyamanan bagi pengguna. Untuk skala prioritasnya tinggi. Dan yang ketiga, pengelolaan database pengguna dan tiket. Implementasi database untuk menyimpan informasi pelanggan dan transaksi. Dan untuk peluang, menjamin akurasi data dan efisiensi pengelolaan informasi untuk skala prioritas menengah. Dan yang keempat, penerapan notifikasi otomatis email atau SMS. Sistem untuk deskripsi singkat, sistem mengirim notifikasi konfirmasi dan pengingat kepada pengguna. Dan untuk peluang, meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi keluhan atas transaksi. Skala prioritasnya menengah. Dan yang kelima, dashboard monitoring admin. Untuk deskripsi singkat, fitur untuk memantau transaksi, jumlah pesanan, dan status tiket. Dan untuk peluang, memberikan kontrol dan pengawasan operasional kepada admin. Dan untuk skala prioritas menengah. Dan yang terakhir, yang keenam, penguatan keamanan sistem. Untuk deskripsi singkat, penggunaan SSL, autentikasi berlapis, dan backup otomatis. Untuk peluang, meningkatkan kepercayaan pengguna dan menjaga integritas sistem. Dan untuk skala prioritasnya tinggi. Next. Untuk fase F, migration planning, itu ada 7. Yang pertama, untuk komponen yang dimigrasi, sistem manual atau sistem digital. Itu deskripsi migrasinya, migrasi proses pemesanan manual ke sistem pemesanan tiket berbasis web. Dan untuk tanggung jawabnya tim pengembangan IT. Waktu pelaksanaannya bulan 1 sampai ke 2. Untuk resiko potensial, resistensi pengguna lama dan strategi mitigasinya, pelatihan dan sosialisasi. Dan yang kedua, data pelanggan lama. Untuk deskripsi migrasi data pelanggan dari files spreadsheet atau manual ke database aplikasi. Dan untuk tanggung jawabnya, database administrator. Waktu pelaksanaan bulan 1, risiko potensial,
data tidak lengkap atau tidak valid. Dan untuk strategi mitigasi, proses validasi dan pembersihan data cleaning. Dan untuk yang ketiga, model pemesanan tiket wisata. Deskripsi migrasinya, implementasi modul utama sistem pemesanan ke dalam infrastruktur baru. Dan untuk tanggung jawab tim divisi operasi dan backend. Untuk waktu pelaksanaan bulan kedua sampai ketiga. Untuk book pada modul awal untuk resiko potensial dan untuk strategi mitigasi, uji coba atau testing menyeluruh. Dan yang keempat, integrasi sistem pembayaran. Deskripsi migrasi penggunaan sistem pembayaran ke dalam aplikasi e-wallet atau kartu atau transfer. Dan untuk tanggung jawab adalah tim integrasi API. Waktu pelaksanaan selama 3 bulan, bulan ketiga. Risiko potensial kegagalan transaksi. Dan untuk strategi mitigasi, pengujian sandbox dan fallback manual. Yang kelima, implementasi dashboard admin. Deskripsi migrasi, proses laporan dari manual ke dashboard otomatis. Dan untuk tanggung jawab, tim UI atau UX dan admin. Untuk waktu pelaksanaan bulan ketiga sampai keempat. Risiko potensial, UI tidak ramah pengguna. Strategi mitigasi, uji coba dengan pengguna terakhir. Dan yang kelima, deployment ke server dan cloud. Untuk deskripsi migrasi, penerapan sistem ke server lokal dan cloud atau hybrid deployment. Dan untuk tanggung jawab, tim infrastruktur IT. Waktu pelaksanaan selama bulan keempat. Dan untuk risiko potensial, downtime saat perpindahan. Dan untuk strategi mitigasi, jadwal migrasi dalam malam hari dan penuh backup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pelatihan penggunaan dan dokumentasi. Untuk deskripsi migrasi, memberikan pelatihan dan dokumentasi pengguna sistem ke seluruh stakeholder. Tanggung jawab tim training dan support. Waktu pelaksanaan bulan keempat sampai kelima. Risiko potensial, kurangnya pemahaman pengguna dan strategi mitigasi. Sesi pelatihan interaktif dan modul video. Next. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Arifai. Selanjutnya yang ke-8 fase G, implementation governance. Ada 8, yaitu struktur pengawasan, dibentuk arsitektur board yang terdiri dari perwakilan IT, manajemen, dan user utama. Yang kedua, dokumentasi referensi, yaitu target arsitektur, roadmap implementasi, kontrak NSLA dengan vendor. Yang ketiga, standar teknis, mengikuti standar pengembangan web modern, seperti REST API, HTML5, SSL, dan sebagainya. Dan juga ISO 27001 untuk keamanan data. Yang keempat, mekanisme monitoring, yaitu review mingguan implementasi, tools monitoring proyek, contohnya Jira, dan Trello, lalu status report berkala. Yang kelima, manajemen risiko, ada identifikasi risiko dalam fase implementasi, penetapan mitigasi risiko, lalu evaluasi risiko per sprint. Yang keenam, audit and quality control, yaitu pengujian, lalu code review, selanjutnya audit, dokumentasi, dan compliance terhadap arsitektur. Yang ketujuh ada change management, yaitu permintaan perubahan arsitektur harus melalui prosedur request for architecture change, atau disingkat RAC, dengan persetujuan tim arsitektur. Yang terakhir ada pelaporan, disusun laporan berkala kepada manajemen terkait progres hambatan dan kesesuaian terhadap desain arsitektur. Next. Yang kesembilan ada fase H, arsitektur change management. Yang mana fase H bertujuan untuk mengelola perubahan terhadap arsitektur enterprise secara berkelanjutan dan terkendali.
Pada fase ini, organisasi memastikan bahwa setiap perubahan yang berdampak pada arsitektur dikaji, disetujui, dan diimplementasikan dengan prosedur formal agar tetap konsisten dengan tujuan bisnis jangka panjang. Dalam konteks pengembangan aplikasi pemesanan tiket wisata, teknologi, kebutuhan pengguna, dan kebijakan bisnis dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, diperlukan manajemen perubahan arsitektur, yaitu untuk satu, menyesuaikan arsitektur terhadap kebutuhan baru, lalu menjaga agar arsitektur tetap relevan dan tidak ketinggalan zaman. Lalu yang ketiga, menghindari perubahan yang tidak terkendali. Nah, di dalam fase H ada aktivitas utama, yaitu monitoring perubahan, yang mana secara rutin melakukan evaluasi terhadap faktor eksternal, regulasi tren teknologi, dan internal, feedback pengguna, masalah teknik. Lalu ada identifikasi dampak, yang mana setiap usulan perubahan dianalisis terhadap dampaknya pada komponen arsitektur, yaitu bisnis data aplikasi teknologi. Alur selanjutnya evaluasi permintaan perubahan, yang mana permintaan perubahan diperiksa oleh tim arsitektur dan dikategorikan minor. Langsung diterapkan mayor, perlu siklus ADM baru. Selanjutnya prosedur change control, yang mana kontrol perubahan besar dilakukan melalui arsitektur change request atau ACR yang dikaji dan disetujui arsitektur board. Yang terakhir, pemutakhiran dokumen. Jika perubahan disetujui, dokumentasi arsitektur dan blueprint diperbarui untuk mencerminkan keadaan baru. Next. Nah, masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari semuanya yaitu perancangan arsitektur enterprise aplikasi pemesanan tiket wisata dengan metode TOGAF versi 9 membantu membangun sistem yang terstruktur, efisien, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. TOGAF memberikan panduan sistem dalam penyusunan arsitektur bisnis, aplikasi data, teknologi secara terpadu. Untuk sarannya, agar implementasi berjalan optimal, dibutuhkan dukungan manajemen evaluasi rutin, pelatihan bagi stakeholder, integrasi sistem dengan mitra, serta perencanaan skalabilitas sistem di masa mendatang. Mungkin itu saja dari semuanya. Untuk ditutup, silakan saya serahkan lagi kembali kepada Mbak Putri. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang kami paparkan dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.